kolam batu kembar ya. Oke, kalau jadi itu namanya Tapak Natuna. Tapak Natuna. Oke, Met kirain iya loh. Batu kembar. Bisa juga. Oke. Jadi kita itu di jembatan di dermaganya itu sebutannya Tapak Natuna karena kenapa? Assalamualaikum, ini Mimit. Selamat datang di iPod. Ini memang podcast spesial sekali hari ini karena setelah sekian episode itu bintang tamunya baru sekali perempuan. Hari ini kita datangkan 2 perempuan, Kak. Selamat datang Kak Salsa sama Kak Natasha di iPod. Hai. Ya. Apa kabar nih Kak Salsa sama Kak Natasha? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Gimana nih rasanya datang ke iPod? Ini lumayan hits loh, Kak. Deg-degan. Oh lumayan ya, keren. Hits banget loh. Ini langsung naik 1000 nih, 1K nih. 1K nih. Ghost to. Jadi Kak Salsa sama Kak Natasha ini adalah Kak Salsa direkturnya Natuna Dive Resort dan Kak Natasha adalah marketing direkturnya gitu. Kak Salsa mau diceritain, bukan mau diceritain sih, mau sharing. Ya udah, takutnya closing ya. Iya, mau diceritain tentang Natuna Dive Resort, bukanya sejak kapan? Mungkin kawan-kawan di sini ada yang udah tahu tapi cuman tahu sekilas pura-pura gitu. nggak tahu, Iya, pura-pura nggak tahu, dikit cuman gitu ya. lewat itu apa ya? Gitu. Iya. Apaan nih batu-batu ya? Iya. Natuna Dive Resort apa, Kak? Nah, Natuna Dive Resort NDR lah ya. NDR ya, oke. NDR itu kita mulai bangun itu 2017. Tanah itu kita dibangun 2016 gitu. Oke. Terus pembangunannya cukup lama sih, 3 tahun. Dan sampai sekarang bahkan masih pembangunan. Iya. Masih banyak yang pengen kita kembangin gitu. Karena konsepnya resort, kita pengen segalanya ada. Kayak sekarang yang ada hanya penginapan kan. Kita pengennya nanti ada dapur, ada restoran, ada bar, ada yang lain-lain lah gitu. Barnya tentunya dengan konsep aku pengennya sih coconut bar gitu. Oh, iya. Jadi kita serve non alkohol gitu. Tuh. Terus Tapi kita ada coffee shop juga loh sekarang. oh iya, coffee iya. shop. Coffee shop. Jadi ada 2 ya. Jadi kita penginapan dan pusat coffee oleh-oleh. shop dan Oke. pusat oleh-oleh gitu. Oke. Mimit kan belum pernah ke sana juga. Ini Parah. cuman Kok bisa sih? Pulang. Ini bukan orang Natuna kalau gitu. closing ya. Enggak, Mimit belum pernah ke sana, Kak. Cuman lewat aja gitu. Cuman emang pengen ke sana, cuman belum sempat juga. Tapi udah stalking gitu. Jadi stalking lewat akun Oke. Stalking Stalker IG. kita, stalker kita nih. Kalau resort sama hotel kan beda ya, Kak ya. Konsep menginap seperti apa yang ditawarkan sama NDR? Dari NDR itu kalau orang di luar Pulau Natuna itu pasti tertarik sama sensasinya gitu. Sensasi nginep di resort di suatu pulau yang jarang sebenarnya orang itu datang untuk tourism gitu. Jadi ketika mereka datang ke Natuna, ya kita menawarkan kekayaan alam yang ada di kita gitu. Dengan bangganya, walaupun aku bukan orang sini aslinya ya, tapi aku udah anggap Natuna itu rumah kedua gitu. Jadi karena mulai cinta, aku pengen deh mengenalkan ke mereka itu bahwa kita itu bisa loh mengakomodasikan orang-orang yang mengakomodasikan kalian kalau datang ke Natuna tuh secara sebaik mungkin lah gitu. Dari pegawai kita yang ramah gitu. Sebenarnya simple lah, dari bahkan sampai sesimpel kasurnya empuk ya gitu. Yang bener gitu. Iya, bener Selimutnya sih. enak ya. Selimutnya enak ya gitu loh. Jadi di Natuna ini walaupun belum banyak hotel dibangun, ya kita dengan konsep kayu gitu, kayak rumah panggung sebenarnya. Iya, rumah panggung. Bisa dibikin sesuatu penginapan yang unik gitu. Iya, bener sih, Kak. Iya. Bangunannya aja udah unik gitu kan. Kita non semen kan, kita nggak ada semen gitu. Terus kita jalanannya aja dari batu granit yang punya Natuna gitu. Dan kita itu yang bikin itu almarhum ketua arsitek Indonesia. Iya. Ya namanya almarhum Pak Juhara gitu. Terus
Pak Ju ini sama istrinya awalnya kesini udah langsung mengkonsepkan, wah kita mau bikin resort yang eco-friendly ya. Eco-friendly. Ya, jadi memang kenapa lama? Karena mengkonsepkan resort yang eco-friendly itu tuh susah gitu. Dari saluran airnya, dari nanti amenitiesnya kita non plastik begitu loh. Terus gimana caranya pembangunan yang nanti sampahnya atau limbahnya itu nggak sampai ke laut gitu. Jadi kita daur ulang juga di sana. Kita daur ulang. Gitu. Iya, dengan bangunan yang unik ini Kak, gitu. Mau dong diceritain kenapa dibikin bangunan yang seperti itu gitu. Kenapa dibikin bangunannya kayak kotak panjang gitu Iya. ya? Itu dari dari lihat tanahnya. Oh iya. Jadi Om Ijo itu, almarhum Om Ijo itu waktu itu nggak mau nggak mau bangunannya itu nutupin laut. Jadi pas orang masuk dari pintu masuk, dia masih pengen orang-orang lihat lautnya gitu. Dulu. Jadi kenapa bentuknya nggak rumah ngadep ke laut gitu? Ya dia pengennya view-nya semi laut dan semi garden gitu. Jadi dia nggak mau ngobrol ke pemandangan, jadi dibikin panjang gitu. Ke ini ya. Nah, yang uniknya emang waktu itu Om Ijo cerita dia pengen bikin flying room yang paling depan, yang hadap ke itu. Itu juga hasil stalking sih Kak, belum kita. Lihat foto-fotonya emang paling depan kan. Itu dibikin tanpa tiang. Jadi ya memang flying gitu. Nah, itu ada caranya menurut Om Ijo. Oh, gue bisa nih bikin tanpa tiang tapi pondasinya itu dibikin tebal di bawahnya, jadi kita kuat dari gitu. Kayu kan biasa semen ya kayak gitu. Kayak gitu. Iya sih, itu yang paling unik dari bangunannya, emang yang kayak ada mulutnya. Iya, gitu. Kayak kapal kan, orang bilang ini kayak kapal gitu, yang ada ujungnya kayak deck gitu. Oke, pindah ke fasilitasnya. Mungkin Kak Natasha mau sampaikan fasilitas apa aja nih fasilitas yang di tempat kita itu gimana ya, karena lagi-lagi jarang orang ke Natuna buat turis kan, jadi kita itu pengen bikin kalian harus kesini dan kita nyediain semuanya, jadi banyak banget sebenarnya fasilitas kita. Yang paling pertama itu yang paling unik menurut kita sendiri juga loh, dari kita yang orang luar datang ke sini, itu kita ada jembatan. Terus di belakangnya ada batu kan ya, di belakang dermaga itu ada kolam. Nah, kolam renang itu kita mau bikin infinity pool. Kayak biasa kan kalau di mana-mana itu biasa di pinggir pantai, tapi kita di tengah laut. Jadi di tengah laut itu ditutupin batu karena kita pengen bikin masih ada privacy nih walaupun kalian di laut lepas gitu. Jadi dibikin ada sekatnya, ada kolamnya. Dari batu-batu yang ada sebenarnya. Iya, dari batu yang ada kita hanya bikin semua yang ada di sini itu lebih hidup aja gitu. Kita nggak mau merusak sama sekali, nggak mau merubah bentuk. Jadi sih itu menurut aku yang paling bagus itu kolam. Kedua, namanya apa namanya? Namanya kolam batu kembar ya. Jadi itu namanya Tapak Natuna. Tapak Natuna. Oke, Mbak kirain iya loh. Batu kembar. Bisa juga. Jadi kita itu di jembatan di dermaganya itu sebutannya Tapak Natuna karena kenapa? Tapak itu di sini artinya teras katanya. Teras. Jadi ya, benar kan? Teras. Iya, Bang. Benar nggak? Jangan aku jawab gini. Ya, jadi tapak. Iya. Jadi teras itu kan paling depan di rumah. Jadi kita mau bikin itu paling depan di Natuna gitu. Jadi kalau di situ itu udah bisa ngerasain. Kalau kita kan sebenarnya unik banget ya, Natuna itu bordernya yang berhubungan berbatas langsung dengan 7 negara. Jadi kita bikin Tapak Natuna itu seperti gate gitu. Iya, seperti konsepnya awalnya. Border orang nih, kalian sebenarnya di ujung perbatasan negara. Keren sekali. Cakep kan? Tepuk tangan. Itu baru fasilitas pertama ya. Lanjutkan. Fasilitas kedua. Jadi karena tadi kan kita mau bikin konsep resort di sini. Belum ada resort ya? Memang kayaknya belum ya. Jadi lagi dibangun. Jadi kita di resort itu
kita ada juga mau menyediakan kayak makan malam cantik, makan malam buat orang-orang yang honeymoon. Kalau yang liburan ke sana tuh berkesan banget. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu candlelight dinner by the ocean. Jadi di tengah tapak Natuna itu kita pernah set candlelight dinner. Booking Siapa tahu ini aku sekalian promosi ya. Boleh nanti tukeran WhatsApp siapa tahu. Jadi itu kita set mereka makan malam yang romantis di pinggir di tengah laut sebenarnya di tengah laut di atas tapak kita tadi dermaga itu. Jadi cantik banget karena batunya malam-malam hidup banget kan. Kelap-kelip gitu karena batunya memang batu mahal sih di sini ya. Terus kita juga bisa piknikan di sana. Apalagi kita ada paket piknik di ada paket piknik. Jadi tapak ini walaupun masih kosong gitu, kita bisa bikin paket macam-macam. Piknik itu by the beach, terus candlelight dinner termasuk. Mereka bisa masak sendiri loh di situ. Cooking by the ocean. By the ocean. Jadi mereka masak di tengah laut. Di mana lagi? Ya kan? Kalau bukan di NDR. Kalau di mana lagi kalau bukan di NDR? Camping bisa. Buat Bang Safar sih langsung di batunya aja. Guys, bisa camping. Jadi kita pengen bikin semaksimal mungkin. Dan insya Allah kedepannya kita bakalan ada yang kayak tadi dibilang coconut bar itu mungkin di sana. Insya Allah sih. Jadi semuanya ada di sana. Jadi siapapun yang datang bisa menikmati semuanya di NDR. Di NDR. Experience-nya itu lebih lagi gitu loh. Experience yang unik, mungkin sekali seumur hidup. Terus fasilitas kita yang lain sih kita udah ada pusat oleh-oleh. Jadi karena yang tadi dibilang kita itu kan eco-friendly dan juga memang mau membantu ekonomi lokal. Jadi semuanya itu memperkenalkan Natuna sebenarnya di sana. Jadi pusat oleh-olehnya oleh-oleh dari Natuna ya memang khusus kan oleh-oleh dari Natuna, tapi yang lebih uniknya lagi itu memang kita ke nelayan-nelayan, ke orang-orang yang mau nitip barang mereka ke kita. Jadi kita memang memperkenalkan, memberi mereka media lah, tempat untuk mereka produknya dibawa keluar. Kerupuk ikan, kerupuk cumi, kerupuk atom, terus ikan teri, ada rotan Natuna dari Pian Tengah juga. Madu khas Natuna. Dari Sedanau. Nah, kita juga ada cafe shop kan. Ya, Pulau 3 tadi. Madu. Mimet ke coffee shopnya nanti mau nanya juga. Tapi nongkrong dong, jangan nanya aja. Ajak dong. Ajak. Main 5 marketing. Nggak pernah diajak. Ini gimana sih ini? Belum pernah ya? Ada berapa kamar Kak? Ada di NDR? 13 kamar. Tipe-tipe kamarnya boleh dong. Silakan Ibu. Tipe kamar kita itu deluxe. Yang pertama yang biasa, yang paling basic itu deluxe. Tapi basicnya nggak basic ya. Kita nggak basic. Kita nggak pernah. Jadi pokoknya yang paling dasar itu deluxe. Deluxe itu dia semi pantai dan semi gunung. Bisa ngeliat garden view-nya. Kalau ngeliat jendela itu garden kita di tengah. Tapi kalau ke kanan bisa ngeliat Gunung Ranai, ke kiri bisa ngeliat pantai. Kiri, kanan. Lihat saja. Terus yang kedua junior suite. Junior suite itu dia lebih besar. Kamarnya ukurannya lebih besar daripada deluxe. Sama aja, kalau kanan masih gunung, kiri masih pantai. Depan masih kamu. Jadi aku yang malu. Depan masih taman kita. Nah, yang paling keren itu, yang paling unik tadi flying room. Flying room satu-satunya yang menghadap full ke pantai. Ya, beachfront bener-bener. Berarti cuma satu itu kamarnya. Iya. Insya Allah ada lagi kalau mau memang. Kalau mau nginep akan ada. Mau siapa, Met? Honeymoon. Mer udah nanya tahu, Mer mau staycation kemarin sekeluarga, cuman belum jadi. Bisa di sini karena kan pandemi ya. Jadi kita memang kan membuka keluar, untuk staycation. Makanya kita ada promosi. Ya, sampaikan promo aja Kak KTP Natuna. Iya, promo KTP itu Natuna. 1 juta 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Jadi 1 malam harganya 500.000. Iya. Sebenarnya Red harga sebenarnya
Rate harga sebenarnya mulai dari publish rate 1 juta. Oke. Jadi kita banting harga gitu. Khusus untuk KTP Iya, Natuna. KTP Natuna. Karena Sekarang kita expand ya KTP Kepri. Oh ya. Kepri, KTP. Karena kita mikirnya gini, pandemi ini kita kan nggak bisa grand opening kemarin. Kita mau memperkenalkan tempat kita ke tempat Harusnya kemarin bukanya bulan apa, Kak? Kita Februari udah soft opening. Oke. Itu cuman syukuran sama warga sekimpang, kayak undang Pak RT gitu. Masih ada Om Ijo juga, terus ada teman-teman yang ngebangun lah, kayak teman-teman yang ikutan ngebangun gitu, konsepin dan lain-lain, arsiteknya datang juga. Berarti dari bulan Februari itu memang udah dibuka untuk reserve kamarnya sebelum pandemi. Tapi ternyata pandemi kan menyerang. Iya. Akhirnya aku nggak bisa ke Natuna, jadi kita postpone.